selama proses supervisi ini. Rubrik ini akan membantu kita fokus pada kompetensi teaching yang ingin Anda kembangkan. Menurut Anda, kompetensi teaching apa yang ingin Anda tingkatkan hari ini? Yang akan saya tingkatkan hari ini yaitu mengenai keterlibatan siswa. Jadi biasanya siswa-siswa itu cenderung diam ya Bu. Jadi hari ini saya ingin melakukan pembelajaran yang lebih mengarahkan siswa sehingga siswa itu lebih tertarik, lebih aktif dalam diskusi. Ya, baik, fokus pada peningkatan keterlibatan siswa yang berbeda. Dalam diskusi kelompok ada pilihan yang sangat tepat, adalah pilihan yang sangat tepat. Apakah ada bagian dari kompetensi ini yang mungkin Anda observasi secara spesifik? Yang saya lakukan atau lebih spesifiknya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada siswa. Jadi siswa itu mungkin akan saya berikan pertanyaan agar dia lebih aktif, lebih terpacu untuk mau menjawab, mau melakukan kegiatan ataupun mengeluarkan segala yang ada di dunia. Jadi tidak hanya menjawab, tapi dia nanti mau aktif baik dalam bergerak maupun berbicara maupun dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Luar biasa Bu Devi. Berarti nanti dalam pembelajaran kita akan fokus pada bagaimana Anda memfasilitasi siswa yang aktif dan agar mereka itu lebih aktif dalam diskusi kelompok. Sekarang apa indikator ketercapaian dari tujuan ini menurut Anda dan bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan keterlibatan siswa? Menurut saya ini siswa yang aktif itu tidak hanya dia menjawab pertanyaan aja ya, tapi dia nanti bisa berinteraksi dengan temannya. Jadi dari berinteraksi dengan temannya itu juga terlihat bahwa dia bisa aktif melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya jawab dengan temannya, saling berdiskusi dengan temannya, itu juga termasuk dalam kegiatan yang siswa belajar. Baik, Bu Devi, dari penjelasan jenengan, saya akan memperhatikan bagaimana interaksi nanti antara siswa yang terjadi dan mungkin sejauh mana siswa yang biasanya pasif terlibat dalam diskusi. Saya pikir ini akan menjadi momen yang baik untuk melihat perkembangan. Mari kita lanjutkan ke observasi tadi. Silakan untuk memulai proses belajar mengajar. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Bagus, alhamdulillah hari ini semuanya sangat semangat untuk belajar bersama Bu Devi ya. Nah, itu sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini maju ke depan untuk memimpin ketuanya berdoa? Ya, silakan lebih maju. Dodo siap. Saya siap. Berdoa dimulai. Dan dengan berdoa kita berharap semoga nanti saat pelajaran diberikan
berkah serta bermanfaat. Amin ya robbal. Anak-anakku, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, ada 3 anak ya. Kemana ya? Kau kemana? Ya, mari kita doakan semoga teman-teman kalian yang sedang sakit segera diberikan kesehatan dan dapat belajar kembali bersama-sama ya. Nah, anak-anak, bulan lalu kita sudah melewati bulan Agustus. Siapa yang tahu bulan Agustus itu ada kegiatan apa saja? Siapa yang tahu? Katakan, iya Iqbal. Lomba. Kenapa kok ada lomba ya? Ya, betul sekali ya. Karena di bulan Agustus ada Hari Kemerdekaan. Untuk menyemangati semangat semangat, mari kita menyanyikan lagu aja yaitu Hari Kemerdekaan. Siapa yang mau memimpin temannya bernyanyi bersama? Oh, Aisyah, silakan Aisyah. Baik ya. Semuanya berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama. Seperti ini, coba ada temannya yang sedang merekut-rekut tadi. Apakah boleh? Tidak. Kita belajar dengan penuh semangat dan gembira, yang gembira ya. Sedihnya, marahnya, mari kita hilangkan. Terus hal-hal yang tidak boleh dilakukan apa lagi? Apa? Berisik, bertengkar. Nanti silakan bekerja sama. Yang boleh yaitu bekerja sama, yang tidak boleh yaitu bertengkar ya. Selain itu, mari kalau ada temannya yang mau maju ataupun ada temannya yang sedang melakukan kegiatan di depan, diperhatikan ya. Yang lain mohon memperhatikan dan melihat dengan seksama. Boleh berbicara sendiri? Yang boleh yaitu menanggapi temannya nanti yang maju. Yang boleh menanggapi temannya, yang tidak boleh ngobrol sendiri sama temannya tanpa memperhatikan. Sudah jelas kesepakatan kita hari ini? Oke, mari kita laksanakan dengan baik ya. Nah, sebelum kita belajar, nanti kita akan mempelajari beberapa hal. Dari beberapa hal itu tujuannya yaitu ada 3. Setelah kalian nanti melihat video, kalian bisa mengetahui dan memahami peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Yang kedua, nanti kalian akan ada kegiatan belajar berkelompok. Setelah belajar berkelompok, nanti kalian bisa mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, setelah kalian belajar berkelompok juga, kalian dapat menelaah 2 macam peristiwa penting menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran. Nah, apakah perasaan yang kalian lakukan? Apakah perasaan yang kalian rasakan hari ini? Coba di kelompok sini. Perasaan apa yang kalian rasakan? Apa? Oh, sedih, senang. Kalau di sini perasaannya senang. Ada yang sedih?
yang sedih? Oh ada yang sedih, nanti kita semangati supaya lebih semangat. Sini apa perasaan kalian? Oh perasaan kalian di sini? Senang kalian di sini? Senang, luar biasa gembira, alhamdulillah. Beberapa dari kalian ada yang belum semangat karena sedih. Mari kita semangati kembali dengan tepuk semangat supaya lebih bersemangat lagi. Coba tepuk semangat. Nah, semoga teman kalian yang sedih tadi bisa lebih bersemangat ya. Yang selanjutnya coba kalian perhatikan ini adalah momen yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Devi punya beberapa gambar. Coba di gambar yang pertama siapa yang tahu coba tangannya? Coba apa itu? Ya betul. Yang gambar yang kedua siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Oh iya, coba Abi. Maaf ya. Saya Radit. Rapat tua dan muda. Rapat? Apa ada yang bisa melengkapi rapat apa? Rapat menjelang proklamasi ya. Rapat muda dan tua. Siapa yang muda sama yang tua itu? Rapat golongan muda dan golongan tua. Kalau yang ini? Oh, yang ini? Ada. Siapa yang tahu katakan iya, Haikal? Golongan muda. Ini ada Pikana, Pak Rensa sama Serta ini tuh. Gambar yang keempat siapa yang tahu angkat tangannya? Coba angkat tangannya tinggi semua yang tahu. Siapa? Rumah apa ini siapa yang tahu? Iya ada. Oh iya rumah Rengas Dengklok. Terus yang terakhir ada zamannya siapa ini? Ada yang sudah tahu? Ada yang belum tahu? Nah karena beberapa masih belum tahu, nanti kalian ya golongan tua. Nah nanti itu betul golongan tua atau bukan ya? Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya supaya semakin apa? Semakin paham. Jadi dari ini semua nanti apa yang akan kalian pelajari berarti? Peristiwa apa? Apa ada? Ya, peristiwa sebelum sebelum melakukan pembelajaran lebih lanjut, kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi nanti mohon setiap kelompok, setiap anggotanya memperhatikan video yang sudah diberikan dengan penuh perhatian agar semakin paham. Setelah memperhatikan video, kalian akan diberikan soal supaya tahu sudah paham atau belum ya. Mari perhatikan video.
penting menjelang proklamasi. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan dan berharap Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945 tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan itu ditolak. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Sukarni, Yusuf Gunto, dan Singgi. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Manda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun kepada para hadirin yang berada di kediaman Manda. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi semula merupakan tulisan tangan, kemudian diketik rapi oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman I.R. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Kemudian bendera tersebut menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Demikian penjelasan tentang peristiwa penting menjelang proklamasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tadi ada beberapa hal yang telah kalian pelajari. Jadi kalian ingat kembali dan kalian tulis di LKPD yang Devi berikan. Kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai nilai belajar masing-masing. Maka silakan mengerjakan sesuai dengan hal yang silakan berdiskusi bersama orang. Semuanya saling berdiskusi, ada yang komen cari. Jika mengalami kesulitan, silakan bertanya, boleh bertanya. Silakan bisa sambil membuka bahan ajarnya masing-masing, boleh.
kembali. Silakan dikerjakan bersama-sama bersama kelompok, tidak sendirian ya. Silakan semuanya membantu. Bu Devi beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalian maju. Ayo dibantu temannya yang lain. Biar kesulitan. Ucapan yang baik. Pertanyaan dia membuat pertanyaan dan jawaban takok. Membuat pertanyaan terus jawabannya yang ada di gambar. Ya, di antara satu gambar satu jawaban. Jadi membuat pertanyaan dan jawabannya yang ada di gambar. Perhatikan, membuat pertanyaan dan jawabannya yang ada di gambar. Jawabannya ditulis di awal. Ayo. Pertanyaannya apa nanti yang sesuai? Ada kesulitan? Ada yang paling kesulitan? Boleh dipakai kata tanya yang nanti di stop uang. Kalau di stop kasih jawabannya di sini baru maju. Mbak ini di stop ya? Oh iya, boleh. Nanti dengar. Apakah ada kelompok yang belum selesai? Siapa yang sudah selesai? Sudah? Oh, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Sekarang kita maju dari kelompok mana ya? Siapa yang mau maju kelompok duluan? Kelompok 5 boleh, silakan kelompok 5. Jawaban. Ya, silakan.
di rumah Laksamana Maeda. Ya, ada yang ingin menanggapi siapa yang memiliki jawaban berbeda atau pertanyaan berbeda? Ya, boleh. Kelompok 1. Ya, itu adalah nomor 4. Sudah bagus, sudah memberikan apa itu mau memberikan masukan ya, tapi yang dibahas oleh kelompok 5 adalah soal nomor berapa? Nomor 5. Apakah ada yang kurang tepat dari pertanyaan dan jawaban yang dibuat kelompok 5? Gambarnya itu siapa? Laksamana Maeda. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Sekarang kelompok mana yang ini Pak? Kelompok 3 yang angkat tangan terlebih dahulu. Silakan dibaca hasilnya. Nah, ini ada jawabannya ini. Coba perhatikan pertanyaan yang dibaca, pernyataan yang dibacakan oleh kelompok 3. Siapa yang menghasilkan isinya yang Soekarno? Jawabannya adalah golongan tua dan golongan muda. Apakah sudah tepat? Coba jawabannya yang lebih tepat siapa? No, apa jawabannya yang lebih tepat? Golongan muda. Tapi jawaban yang lebih tepat hanya golongan muda. Nanti diperbaiki lagi ya. Terus kelompok mana yang maju? Ya kelompok maju. Ya kelompok maju 2 ya. Silakan kelompok 4. Di mana tempat diasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta? Jawaban di rumah Dengklok. Di mana? Di rumah di Rengas Dengklok, bukan di rumah Rengas Dengklok ya, tapi tempatnya yaitu di Rengas Dengklok ya. Sudah bagus, sudah betul. Ada yang berbeda? Yang berbeda boleh? Yang berbeda lagi? Ya. Terus yang selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan. Apakah sudah tepat? Tepat. Kembali ke sana. Yang belum maju, kelompok 1. Coba dibacakan. Apakah sudah tepat? Ada yang berbeda? Coba kelompok 4. Ya, ini ada pertanyaan yang berbeda. Kota mana yang dibom oleh sekutu? Pertanyaannya tepat atau kurang tepat? Kurang. Ya tepat. Jawabannya sama, hanya cara bertanyanya ya beda. Tapi jawabannya apakah sama? Sama. Ada lagi yang ditanyakan dari pembelajaran tadi? Mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berani maju. Bagus sekali teman-teman kalian yang sudah maju, kalian sudah bagus karena berani untuk tampil di depan dan lebih percaya diri untuk tampil di depan kelas. Bagus sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu dari pembelajaran tadi, apa yang kalian dapatkan? Coba kelompok 4, apa yang kalian dapatkan dari belajar bersama kelompok ini? Kalian mempelajari apa? Mempelajari apa ini? Mempelajari tentang apa? Tentang kemerdekaan. Ya, tentang sebelum kemerdekaan. Tentang apa? Peristiwa atau kejadian sebelum kemerdekaan. Apa yang kalian pelajari setelah mengerjakan apa itu LKPD yang sudah diberikan? Apa yang kalian pelajari? Apa? Mempelajari tentang apa saja? Proklamasi. Tentang peristiwa proklamasi. Apa lagi? Apa yang kalian pelajari setelah mempelajari LKPD?
Peristiwa menjelang kemerdekaan. Ada berapa peristiwa menjelang kemerdekaan? 5. Ada beberapa peristiwa ya, lebih dari 1. Di sini, apakah ada orang Jepang yang baik membantu Indonesia? Siapa itu orangnya? Ya, itu adalah orang Jepang yang membantu untuk kemerdekaan di Indonesia. Coba buku yang lainnya kalian tutup dan disiapkan alat tulisnya. Bu Dewi ingin mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum tentang pelajaran hari ini. Coba ditutup semua, yang lain disiapkan alat tulisnya saja. Silakan mengerjakan. Nanti Bagas mengerjakan sebelumnya ya. Langsung dikumpulkan, diberi nama. Semua mengerjakan masing-masing, dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri. Ada 5 pertanyaan. Dewi beri waktu 3 menit saja. Mulai dari sekarang. Ada yang belum? Jangan lupa namanya ya, namanya. Nama. Daerah itu yang gambar rumah tadi loh. Daerah itu rumah. Yang kalau rumah yang terakhir itu orang Jepang tadi loh yang membantu. Yang nomor 5 itu yang membantu. Yang membantu tadi loh. Yang belum diberi nama nih. Nah, dari
pembelajaran yang kita lakukan. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan hari ini? Apa manfaat yang kalian dapatkan dari belajar hari ini? Coba angkat tangan. Memahami peristiwa itu apa lagi? Memahami peristiwa sebelum proklamasi itu apa lagi? Proklamasi ada lagi. Bisa meningkatkan apa dari belajar ini? Meningkatkan rasa apa? Rasa cinta terhadap apa? Meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi sebelum proklamasi itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga peristiwa tersebut menjadikan kita semakin tahu bahwa kita harus semakin cinta terhadap tanah air. Nah, baiklah, karena hari kita sudah belajar, untuk menutupnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin doa untuk setelah belajar? Siapa yang mau untuk memimpin? Ya, coba lagi silakan maju. Duduk siap, saya siap, berdoa dimulai. Beri pesan, hati-hati, nanti ulangnya dan mohon dipelajari materi selanjutnya untuk pelajaran besok ya. Ya, ucapkan terima kasih, hati-hati. Atas kesempatan pada hari ini bahwa saya diberi waktu untuk mengamati diskusi kelompok nanti dengan anak-anak dalam proses belajar mengajar. Sekarang mari kita bahas apa yang sudah dilakukan dalam proses teaching tadi berdasarkan indikator ketercapaian yang kita bicarakan sebelumnya. Apa yang mungkin menurut Bu Devi sudah berhasil dilakukan dan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. Dan tadi yaitu tentang keaktifan siswa, saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada siswa. Selain itu, saya juga merangkul para siswa-siswa yang mungkin terlihat kurang aktif agar dia lebih aktif, mendekati mereka atau memberikan mereka ruang agar bisa ikut aktif berpartisipasi. Hanya saja mungkin tanggapan atau yang mereka berikan masih bervariasi. Saya setuju dengan pengamatan Bu Devi. Dari data observasi yang saya kumpulkan tadi Bu Devi, sudah saya tulis, saya melihat bahwa ketika Anda memberikan pertanyaan yang terbuka, ada beberapa siswa yang sebelumnya pasif dan mulai sudah berdiskusi. Meskipun ada kelompok yang mungkin didominasi oleh siswa yang lebih aktif tadi, saya juga mencatat bahwa dalam beberapa kelompok interaksi antar siswa itu sudah mulai meningkat. Ada satu momen di mana di siswa di kelompok 3 tadi mulai ada saling bertanya, kemudian ada juga istilahnya tanpa kita memberikan yang harus bagaimana mendorong, tapi mereka tidak ada dorongan tersendiri. Apa pendapat Bu Devi tentang hal itu?
saya senang melihatnya ya, karena ternyata memang ada perubahan dari para siswa untuk lebih aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu, karena ada perbedaan ya, pasti ada yang aktif secara berkelompok, jadi kelompoknya aktif, ada yang saling bertanya, ada juga yang aktif memang mungkin hanya satu saja, yang lainnya diam. Mungkin itu menjadi PR saya supaya mereka sama-sama aktif semua dan ikut terlibat semua dalam kegiatan pembelajaran baik berkelompok maupun individu. Iya, ya Bu Devi, itu benar sekali. Secara keseluruhan sudah ada kemajuan dan mungkin kita bisa lebih memperhatikan strategi untuk mengajak para siswa tadi yang masing-masing. Apakah mungkin ada kompetisi kucing lain yang mungkin Anda rasa juga ingin dikembangkan lebih jauh setelah pengalaman hari ini? Mungkin yang ingin saya lebih lagi yaitu tentang memberikan umpan balik kepada siswa, sehingga siswa itu menjadi lebih termotivasi untuk belajar, supaya mereka termotivasi lagi untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, Bu Devi, umpan balik yang sangat memotivasi dan memberdayakan yang jelas ya. Memang penting untuk mendorong keterlibatan anak-anak supaya bisa dalam proses belajar mengajar yang nantinya itu ada kelanjutan bagaimana mereka mendorong motivasinya sendiri. Di sesi berikutnya kita nanti bisa fokus bagaimana Anda memberikan umpan balik yang lebih reflektif untuk memicu siswa berpikir secara lebih mandiri. Terima kasih Bu atas refleksi dan juga kerjasamanya pada hari ini. Saya yakin dengan beberapa penyesuaian dan juga keterlibatan ini, panjenengan dan juga anak-anak, siswa akan semakin lebih meningkat dalam proses belajar mengajar, kemudian istilahnya mendorong bagaimana memberikan pendapat dan juga sudah mulai berani maju untuk ke depan. Seperti itu Bu Devi. Terima kasih hari ini atas pengalamannya. Saya mau pamit. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.